Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Maulida dengan NPM 2022 1450 2143. Saya dari kelas R2C. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Safira Gunawan dengan NPM 2025 14500 309. Pemanfaatan energi dalam kehidupan. Apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari. Energi memungkinkan berbagai aktivitas berlangsung, mulai dari manusia bergerak, kendaraan berjalan, hingga peralatan elektronik beroperasi. Dalam ilmu fisika, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi itu penting gak sih? Sangat penting. Pertama, mendukung aktivitas manusia, menjalankan industri dan perekonomian, membantu proses transportasi, menunjang kegiatan pendidikan dan kesehatan, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contoh perubahan energi itu apa aja ya? Pertama, ada lampu. Lampu energi listrik ke energi cahaya dan panas. Kedua, ada kipas angin, dari energi listrik ke energi gerak. Ketiga, kompor gas, dari energi kimia ke energi panas. Dan terakhir, ada tubuh manusia, dari energi kimia dari makanan ke energi gerak dan panas. 2. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena bergerak. Contohnya, mobil yang melaju. Semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energi kinetiknya. Kedua, ada energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena posisi atau keadaannya. Contohnya, air di bendungan, buah yang masih menggantung di pohon. Ketika benda bergerak, energi potensial dapat berubah menjadi energi kinetik. Yang ketiga, energi panas, yaitu energi yang menyebabkan kenaikan suatu suhu benda. Contohnya nih, matahari memanaskan bumi, api unggun menghasilkan panas. Nah, energi panas sangat penting untuk memasak, mengeringkan pakaian, dan juga proses industri. Yang keempat, energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contohnya matahari, lampu, lilin. Manfaatnya itu membantu penglihatan, menjadi sumber energi listrik melalui panel surya. Kelima, energi listrik, yaitu merupakan energi yang berasal dari aliran muatan listrik. Contohnya televisi, kulkas, komputer. Nah, energi listrik menjadi salah satu energi yang paling banyak digunakan di era modern. Yang keenam, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam zat atau senyawa kimia. Contohnya makanan, baterai, bensin, solar, dan juga gas LPG. Saat terjadi reaksi kimia, energi akan dilepaskan atau diserap. Yang ketujuh, ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti gitar yang dipetik, speaker, kentongan, ataupun suara manusia. Energi bunyi merambat melalui udara, air, maupun benda padat. Dan yang ke-8, ada energi nuklir. Energi nuklir berasal dari inti atom. Contohnya, pembangkitan listrik tenaga nuklir ataupun penelitian ilmiah. Nah, energi nuklir ini mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar. 3. Sumber energi konvensional dan terbarukan. Pertama, sumber energi konvensional. Energi konvensional adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan umumnya berasal dari bahan bakar fosil. Contohnya, pertama ada minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari sisa organisme yang tertimbun selama jutaan tahun. Nah, manfaatnya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, produksi plastik, dan juga industri kimia. Kelebihannya itu sebagai energi tinggi dan juga mudah digunakan. Nah, kekurangannya ini persediaannya terbatas dan juga dapat menimbulkan polusi. Kedua, batu bara. Batu bara berasal dari sisa tumbuhan yang mengalami proses geologi dalam waktu sangat lama. Manfaatnya sebagai pembangkit listrik, industri semen dan juga baja.
Nah, kekurangannya ini menghasilkan emisi karbon tinggi dan juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Ketiga, ada gas alam. Gas alam terdiri atas gas, metana, dan senyawa hidrokarbon lainnya. Manfaatnya, bahan bakar rumah tangga, pembangkit listrik, dan juga industri. Kelebihannya yaitu emisi lebih rendah dibanding batu bara. Dan kekurangannya tetap termasuk sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, sumber energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbarui secara alami dan tersedia dalam jangka panjang. Yang pertama, contohnya nih, energi surya. Energi surya ini berasal dari sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, kelebihannya yaitu ramah lingkungan, sumber energi melimpah. Kekurangannya ya bergantung pada cuaca. Kedua, energi angin. Energi angin dimanfaatkan menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik. Kelebihannya tidak menghasilkan polusi udara. Namun kekurangannya membutuhkan lokasi dengan angin yang cukup kuat. Ketiga, energi air. Energi air memanfaatkan aliran atau jatuhan air untuk memutar turbin. Nah, contohnya ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Namun kelebihannya, produksi listrik stabil dan emisi rendah. 4. Pemanfaatan energi dalam kehidupan. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih pemanfaatannya itu apa aja? Kalau belum, aku jelasin ya. Pertama, bidang rumah tangga dulu. Energi digunakan untuk menyalakan lampu, memasak, mengoperasikan kulkas, dan juga mengisi daya telepon. Nah, tanpa energi, aktivitas di rumah tangga ini akan terganggu. Yang kedua, dalam bidang transportasi, energi digunakan untuk menggerakkan mobil, motor, kereta api, kapal, dan juga pesawat terbang. Saat ini, mulai berkembang kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, bidang industri. Energi digunakan untuk menjalankan mesin produksi, mengoperasikan peralatan pabrik, dan juga sistem pendinginan dan pemanasan. Nah, energi menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bidang pertanian. Pemanfaatan energi dalam pertanian yaitu sebagai traktor untuk mengolah lahan, pompa air untuk irigasi, mesin panen, dan juga pengering hasil pertanian. Nah, teknologi energi membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kelima, ada bidang pendidikan. Energi digunakan untuk penerangan sekolah, komputer dan internet, proyektor pembelajaran, dan juga laboratorium pendidikan. Selanjutnya, di bidang kesehatan, energi sangat dibutuhkan untuk alat-alat ronsen, ventilator, inkubator bayi, dan juga peralatan operasi. Dan yang terakhir, sebagai bidang komunikasi, energi memungkinkan penggunaan telepon seluler, internet, dan juga radio maupun televisi. Upaya penghematan energi. Nah, teman-teman, karena kebutuhan energi terus meningkat, masyarakat perlu melakukan penghematan energi dengan cara pertama nih, memastikan lampu saat tidak digunakan. Kedua, menggunakan peralatan hemat energi. Ketiga, memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Jadi, misalkan kalau siang-siang nggak perlulah kita nyalain lampu. Nah, keempat, menggunakan transportasi umum. Kelima, mengembangkan energi terbarukan. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Oke, kesimpulannya, dari materi yang saya jelaskan, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja dan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi panas, cahaya, listrik, kimia, gerak, dan bunyi. Oleh karena itu, penggunaan energi harus dilakukan secara bijak agar kebutuhan energi dapat terpenuhi secara berkelanjutan di masa depan. Indonesia, negara kepulauan yang kaya, menghadapi tantangan energi besar. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan. Namun, ketergantungan pada energi konvensional membawa dampak buruk. Polusi dan kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata. Sudah saatnya kita beralih ke solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Masa depan energi kita ada di tangan kita. Energi surya adalah salah satu jawabannya. Panel surya dapat mengubah cahaya matahari menjadi listrik bersih. Potensi energi A juga melimpah. Sungai dan bendungan kita bisa menjadi sumber daya yang kuat. Indonesia juga kaya akan energi panas bumi. Panas dari perut bumi dapat dimanfaatkan untuk listrik. Angin di pesisir dan perbukitan kita juga bisa menjadi energi. Kincir angin raksasa siap berputar. Bioenergi dari tanaman dan limbah organik menawarkan solusi inovatif. Sumber daya terbarukan yang beragam. Berbagai sumber energi terbarukan ini siap untuk dikembangkan. Potensi besar menanti kita. Dengan energi terbarukan, udara kita akan lebih bersih. Langit biru kembali menghiasi cakrawala. Desa-desa terpencil pun akan terang benderang. Akses energi untuk semua lapisan masyarakat. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Kemakmuran untuk bangsa. Energi terbarukan membawa kemandirian. Kita tidak lagi bergantung pada sumber daya terbatas. Lingkungan kita akan terlindungi. Hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati tetap lestari. Masa depan yang cerah menanti Indonesia. Dengan energi bersih, kita membangun negeri. Mari bersama mendukung transisi energi bersih. Setiap langkah kecil sangat berarti. Partisipasi Anda adalah kunci. Wujudkan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri energi. Masa depan energi Indonesia terbarukan dan berkelanjutan. Wah, siang yang cerah ya. Coba lihat ke atas, benda langit apa sih yang membuat bumi kita jadi terang? Betul sekali, itu adalah matahari. Ada yang tahu manfaat matahari bagi kehidupan? Benar, matahari punya banyak manfaat. Membuat bumi jadi terang dan hangat. Sumber vitamin D untuk kulit dan tulang. Membantu tumbuhan membuat makanan. Menghangatkan tubuh dan mengeringkan pakaian. Nah, tahukah kamu, matahari adalah sumber energi paling besar di bumi. Apa itu energi? Energi merupakan kekuatan yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Wah, kalau begitu, matahari bisa digunakan untuk apa lagi sih? Ternyata, matahari bisa menyalakan lampu jalanan dan barang-barang elektronik di rumah loh. Kok bisa ya? Mungkin selama ini kamu tahu kalau sumber energi di rumah kita berasal dari fosil yang gak ramah lingkungan. Misalnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Energi fosil bisa menyebabkan polusi yang merusak lingkungan loh, seperti banjir, kebakaran hutan, dan masalah kesehatan. Sementara, matahari merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Memangnya, gimana sih cara merubah matahari menjadi sumber energi? Lewat teknologi bernama panel surya dengan sistem fotovoltaik. Nah, panel surya hanya akan bekerja selama matahari bersinar dari pagi hingga sore hari. Selanjutnya, panel surya akan menyerap sinar matahari dan mengubahnya jadi arus listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya akan disalurkan melalui inverter, lalu diubah menjadi energi siap pakai untuk menyalakan berbagai alat elektronik di rumah, seperti menyalakan lampu, charge handphone, dan menyalakan AC. Supaya hasilnya bagus, panel surya harus ditempatkan di area yang paling banyak terkena sinar matahari, seperti atap, lapangan luas, halaman terbuka, lampu jalan, dan danau. Terus selama ini, panel surya sudah dipasang di mana saja ya? Ternyata panel surya sudah banyak mulai dipasang di mal, rumah, sekolah, gedung olahraga, taman bermain, dan kantor. Banyak kan bangunan yang sudah memakai panel surya? Kira-kira kenapa sih kita harus pakai panel surya? Jadi, kalau dibandingkan dengan sumber energi fosil yang bisa mencemari lingkungan, panel surya termasuk sumber energi yang alami dan bersih, ramah lingkungan, hemat biaya, dan berteknologi tinggi.
Yang lebih keren lagi, kamu bisa loh melihat kinerja panel surya hanya dari HP dimanapun kamu berada. Jadi, kamu pilih sumber energi yang kotor atau sumber energi yang baik untuk kita dan lingkungan nih. Tentu pilih sumber energi yang ramah lingkungan kan? Yuk, jaga lingkungan kita dari kerusakan dengan mengajak orang tuamu untuk menggunakan panel surya. Ingat matahari, ingat panel surya.